Itu panjang Lama. dan lama. Iya, Karena jika- apa? Kalau pelaku dari pendukung pemerintah kayaknya nggak diadilin. Kang, ini nih soal yang lain nih. Karena Akang di DPR Komisi 1 ya, yang sedang rame tepan ini. Tahu nggak? Indi ini adik kelas saya di SMA ya, tapi galaknya luar biasa. Akang dari mana gua galak muka. Layu sebelum revisi. Nggak jadi gini Kang, bener kan? Pak Jokowi teh bilang nih, aku perlu mengutip pernyataan Pak Jokowi ini. Tunggu, jangan sampai salah, Kela, sakedap. Santai. Nah, Kela, jangan sampai salah. Mana aja ngaleungit aing mah, Kela. Ada Ya. Diedit ini mah. Nah ini, tanggal 15 Februari 2021, Pak Jokowi mengatakan pada saat memberikan pengarahan pada rapat pimpinan TNI Polri di Istana Negara. Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini. Itu. Iya teh kumaha jadi, karena sekarang tanggapannya teh beda-beda. Ya. Di para menteri, ya. Mau dibacain satu-satu nggak? Boleh. Oke. Itu jelas ya tadi Pak Jokowi mengatakan seperti itu. Terjemahan di para menteri teh beda-beda. Kalau Pak Mahfud mengatakan Menko Polhukam, ya itu memang mengatakan pemerintah akan diskusi inisiatif revisi undang-undang. Itu Pak Mahfud. Kemudian Menkominfo, satu partai sama Akang bukan? Ya. Ya. Sekjen beliau. Ya, nah mengatakan bahwa Kela sekedap mengatakan pemerintah mendukung lembaga penegak hukum untuk membuat pedoman interpretasi resmi. Oke. Ini teh bahasa suka dicanggih-canggihin, bikin kita nggak ngerti ya. Tapi dari ini kutipan. Iya. Kutipan. Jadi apa kata Pak Sekjen? Kata Pak Menteri kalau aku bilang. Menteri ya. Membuat pedoman interpretasi terhadap Undang-Undang ITE. Itu dari Pak Joni G. Plate. Deputi KSP, ya, Deputi KSP Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi Mas Yuri Ardiantoro mengatakan, kalau ada usaha revisi, silahkan DPR inisiatif. Itu kata KSP. Sementara balik lagi ke pernyataan Pak Jokowi. Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini. Jadi pegang yang mana atuh ini teh? Ini 4 pernyataan di mana kita bisa bagi 2. Ini mah saya akan objektif aja. Ada pernyataan yang sangat politis, ada pernyataan yang sangat teknis. Apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam dan Menkominfo itu teknis. Oke. Teknis hukum itu mah. Kita diskusi dulu, kalau perlu kita akan bikin panduan interpretasi yang namanya tidak demokratis itu apa. Jadi kan detail banget cara bahasa hukum, ada kajian dan lain-lain. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan oleh Mas Yuri itu sesuatu yang sangat politis. Pak Jokowi dan Mas Yuri itu senada mengatakan, kenapa? Gak fair ya? Waduh, gawat tuh gak fair. Udah, revisi. Tapi sama DPR. Kenapa jadi Jawa? Itu kan Jawa ya presiden. Baik. Nah pertanyaannya gini, kenapa Pak Jokowi tiba-tiba melempar soal Undang-Undang ITE ya? Dan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE dibuat tahun berapa? 2008. Udah lama, 2008. Presidennya siapa? Iya, Pak SBY. Terus? That's the point. Tapi kan udah pernah revisi juga 2016. Iya, 16. Direvisinya cuma mengurangi jumlah hukuman. Tapi substansinya nggak dirubah. Substansi hukuman dirubah dari ancaman 5 tahun menjadi 4 tahun. Sehingga yang dilaporkan ini, 1, tidak perlu ditahan. 2, tidak gugur hak politiknya. Oke. Gitu loh. Ya. Nah, udah itu doang.
yang direvisi 2016. Artinya apa? Artinya Pak Jokowi mengatakan, wah nggak bener ya? Ya udah, emang mungkin hukumnya nggak bener. Siapa sih yang bikin? Aha. Terjemahannya begitu. Terus Yuri bilang begini, iya revisi dong. Revisinya siapa? DPR dong. Nah, padahal Yuri tahu betul, ketika masuk ke revisi melalui proses DPR, itu panjang. Lama. Dan lama. Iya, karena jika apa? Mesti sepakat dulu 9 fraksi mesti sepakat. Iya. Itu butuh waktu. Setelah itu, mesti ada kajian akademik. Setelah kajian akademik, dibalikin lagi ke Badan Musyawarah di DPR, isinya 9 fraksi ini, untuk menentukan jatuhnya revisi di Komisi 1 atau di Badan Legislasi. Gitu loh. Komisi 1 deh. Dari Komisi 1 dibahas sih. Berapa kali masa sidang. Setelah itu ke Badan Legislasi lagi. Setelah itu dibahas lagi. Masuk ke Badan Musyawarah. Badan Musyawarah bahas lagi. Kalau semuanya oke, pemerintah oke, baru dibawa ke pimpinan DPR dan baru dibawa ke apa itu namanya? Paripurna. Berapa lama itu? Lama. Iya. Bisa ya, tergantung kalau cepat seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Gila. Itu Undang-Undang Cipta Kerja yang super ngebut aja butuh waktu 6 bulan. Ini entah 9 entah 12. Jadi poin Tar lo, diresmikannya setahun. Itu yang kebutnya setengah mati, yang kita tiap hari sampai begadang setahun loh. Yang ini entahlah ya. Ya sekarang udah ada ketentuan bahwa sidang tidak boleh lebih dari 2,5 jam. Atau kumaha? Itu ketentuan. Kan bisa lewat Zoom. Enggak, tetap harus ada yang hadir di fisik. Oh iya, tapi beberapa orang aja kan sisanya bisa lewat Zoom. Aduh. Maksimum. Oke, jadi sekarang kesimpulannya, kan aku dengar kesimpulannya gini, kesimpulannya memang bahwa ide revisi ini sebetulnya semua orang tahu tidak mungkin merevisi. Yang perlu dipertanyakan tidak mungkin revisi, kenapa tuh kepala negara mengeluarkan ini? Namun juga wacana berdemokrasi. Aduh. Boleh dong kalau wacana berdemokrasi. Kan masyarakatnya jadi, wah iya tuh, gini Kang. Karena berasa gini, nggak? yang paling penting adalah mau hukumnya apapun, yang akan kita selalu pertanyakan keadilannya adalah apakah penegak hukumnya adil? Ya itu makanya. It has always been a problem dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Bawa-bawa jauh amat Loh ya iya dong. ke zaman Nabi. Loh iya. Bahkan anaknya Nabi Adam sampai bunuh-bunuhan karena apa? Karena anak Nabi Adam yang durhaka itu menganggap Tuhan tidak adil. Ya tapi kan ayeuna mah udahlah penegak hukum yang di Indonesia Sama. Penegak hukum di Indonesia pasti ada yang menganggap bahwa polisi udah benar, jaksa udah benar, hakim udah benar. Tapi ada juga yang mengatakan saya korban keadilan untuk kasus yang sama. Karena gini Kang, Akang pernah denger nggak nih suara-suara gitu kan? Haus ya? Haus. Emosi saya. Tuh atuh, ini kan diskusi atuh Kang. Pernah denger nggak suara-suara? Kenapa sih kalau dari golongan itu diprosesnya cepat dan kemudian bebas gitu? Ya. Kenapa sih kalau dari golongan kami ini pasti aja gitu yang masuk tahanan itu jadi ada rasa-rasa ketidakadilan teh itu gitu. Pernah dengar tapi ya Kang ya? Iya pernah dengar dan pernah menyaksikan sendiri. Bener nggak? Akang merasakan itu bahwa ada ketidakadilan perlakuan. Itu rasa ketidakadilan. Dan rasa ketidakadilan itu tidak terpancarkan dari si undang-undang ini. Kan undang-undang ini pagar. Katakanlah ini sebuah pagar yang ada strum listriknya. Ya kan? Nah, ada yang orang-orang di mana mau melanggar strum listrik itu dimatiin dulu. Jadi bisa lewat. Gitu. Cuman dia tahu tarik lagi. Tapi ada beberapa orang yang malah lu mah di apa istilahnya bahasa Sunda mah dijorokin dan disunturungkan gitu malah jadi kastrum. Yang pegang colokan listriknya siapa? Itu kan. Jadi pertanyaannya selalu adalah ketika bicara soal penegakan hukum dan keadilan, kita akan selalu bertanya apakah penegak hukumnya sudah adil. Selalu, dan itu harus selalu dipertanyakan. Itu sebabnya yang namanya 3 penegak hukum ini, polisi, jaksa, dan hakim, itu pekerjaan yang pertanggungjawabannya langsung ke Tuhan. Iya, beratnya. Berat. Mau nggak jadi penegak hukum? Enggak, saya jadi anggota DPR aja, pembuat hukum legislator, bukan litigator. Iya.
Iya. Berat, emang berat. Memang berat, betul. memang berat. Jadi makanya kemudian respon dari Kapolri kan bagus, menurut saya sih. Iya. Responnya adalah kalau begitu maka penerapan Undang-Undang ITE harus ada SOP baru. Iya. Salah satunya yang melaporkan harus korban langsung. Iya. Gitu. Oke. Dan ada pernyataan dari Pak Jokowi juga, ini harus selektif kayak heula. Selektifnya gimana dulu gitu ya? Ya, selektif itu buat yang mana gitu kan? Iya. Itu harus jelas gitu. Tapi artinya Kang, dari DPR mau inisiatif nggak untuk merevisi? Atau nunggu bola dari, karena ini si bola panas ini tuh Iya, harus dari pemerintah kalau menurut saya, kalau mau cepat. Harus dari pemerintah. Tapi kami siap. Oke. Kami siap terbuka. Sementara dari KSP tadi mengatakan dari DPR inisiatifnya tuh. Ya berarti pemerintahnya nggak siap. Aduh. Yang pertama kali ngomong itu ada nggak ketua DPR, anggota DPR, ada nggak? Ada sih, tapi harus di-browsing. Enggak, tapi yang pertama kali ngomong. Ya, yang pertama kali ngomong gimana maksudnya? Bahwa ini harus direvisi. Kalau perlu kita revisi. Nggak ada, itu pertama dari Pak Jokowi. Nah itu eksekutif atau legislatif? Ya eksekutif kan? Ya, itu tanggung jawab eksekutif atuh. Nah gitu, makanya sekarang masyarakat yang nonton Jadi ketika Mas Yuri kayak ngelihat bola gitu. Kalau Mas Yuri bilang, ya DPR dong revisi. Loh, kan kita nanya deh, Mas Yuri, apakah Mas Yuri mau menyangkal perintah atasan Mas Yuri sendiri? itu kan sama aja dengan gini. Saya punya bos, si bos bilang itu kaca harus dibersihkan, gitu ya. Nah, kemudian saya bilang ini, iya, hei tetangga bersihin dong. Kalau saya jadi bosnya gini, gue nyuruh lo. Aduh, jadi ya gitulah, kalau kita yang penonton mah di luar gitu kan bingung ya teh kumahanya. Iya. Ya. Nah, tapi yang apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah bentuk narasi politiknya. Oke. Gitu loh. Oke. Jadi kan aneh. Yang bilang perlu direvisi presiden, tapi yang bilang harus yang merevisi DPR adalah inisiatif orang KSP. Kumai di dinya. Iya itulah. Tapi sekarang artinya masyarakat nunggu dulu, wait and see. Artinya juga kayak Kang Sakedap, wait and see artinya juga UU ITE yang ada masih berlaku yang seperti sebelumnya. Iya. Belum ada pedoman, ada. Belum dari Kapolri juga belum ada pedoman. Nah gitu. Jadi artinya kita berharap bahwa Kapolri yang baru dengan SOP yang baru ini bisa memberikan rasa keadilan. Oke. Gitu. Apakah akan sempurna? Enggak. Tapi semoga lebih baik. Oke. Gitu. Tapi pada saat bersamaan, saya sebetulnya ingin mengajak teman-teman semuanya. Sebetulnya kekhawatiran ini kan terjadi karena satu, kalau pelaku dari pendukung pemerintah kayaknya nggak diadilin, tapi pelaku yang pengecam pemerintah langsung diadilin dengan cepat. Tapi pada saat bersamaan terjadi hal yang sangat buruk. Ada pihak-pihak yang memanfaatkan media digital ini, ya, ITE ini sebagai alat untuk menebar dan membakar kebencian dari dua-dua pihak. Dua-duanya. Dari dua-dua pihak gitu. Oke. Kayak misalnya sekarang deh, Jakarta lagi banjir. Tiba-tiba aktif aja gitu menghina-hina gubernur Jakarta. Buat apa lagi gitu? Kan biasa itu. Iya, karena gini, omongan atau meme apapun yang kalian bikin untuk menyebarkan kebencian kepada Anies Baswedan tidak kemudian membuat banjir surut. Iya. Iya nggak? Iya. Jadi kalian tuh menawarkan solusi apa? Selain membakar-bakar rasa kebencian dan kemarahan, gitu. Emang, ya. Namun pakai yang waras mah itu. Iya. Nah, sama juga dari sisi oposisi, kadang-kadang suka main samber-samber aja. Gitu loh. Kan ada tokoh yang gini, dalam undang-undang dan sistem ketatanegaraan Indonesia tidak ada yang namanya oposisi. Tapi beberapa orang melakukan self-proclaim oposisi gitu. Tiba-tiba aja dia mengatakan, demokrasi kita ini demokrasi omong kosong. Presiden kita ini bukan pahlawan demokrasi, tapi pahlawan oligarki. Saya bilang, maka saya hanya akan mengatakan begini, bersyukurlah demokrasi kita ini seomong kosongnya masih membiarkan orang seperti beliau untuk ngomong bahwa presiden kita adalah pahlawan oligarki. Karena kalau demokrasi kita itu hancur banget, seperti yang dia omongin, maka harusnya dia datang ke polisi. Iya. Kan dibiarkan. Iya. Jadi gini, artinya
apapun yang mau kita keluarkan di media apapun, mari kita gunakan untuk meredam semua bentuk kebencian itu. Kontestasi udah selesai. Nah, tapi nggak akan habis. Itu kan mulai terjadi itu dari 2014. 14. Tapi gini, sekarang 2021. kalau saya boleh nyalahin, kalau mau cari saya akan menyalahkan Ridwan Kamil. Karena pada tahun 2013, Ridwan Kamil adalah kontestan pilkada pertama di Indonesia yang memanfaatkan media digital sebagai alat kampanye. Sebelumnya siapa? Nggak ada. Nah, kenapa jadi salah? Enggak, kalau mau dilihat-lihat lagi gitu. Kan tadinya sosial media hanya untuk seseruan. Tapi ada nggak ada itu pasti akan terjadi sih. Oh iya, saya nggak yakin. Ini. Saya nggak yakin. Tapi ini mah kalau mau salah-salahan. Oke. Kalau mau salah-salahan. Tapi kan kamu bilang juga, dan itu pasti terjadi atau? Iya memang. Sampai ayeuna. Makanya nggak usah salah-salahan. Iya sih. Nggak usah salah-salahan gitu. Ya maunya mah nggak mau salah-salahan, tapi udah terus terjadi. Makanya UU ITE balik deh. Makanya UU ITE tak. Iya. Kalaupun kita mau revisi lagi, ya lama. Iya. Prosesnya emang lama. Ini kalau aku ngobrol sama Kang Farhan Maya sebagai anggota DPR ya masih masuk waras ke aku tuh masih gitu tak. Karena saya belum banyak terbeli oleh kepentingan oligarki. Baru berapa tahun? Baru setahun. Coba ditunggu. Beberapa tahun kemudian arus derasnya itu loh. Kamu saya bisa mesti hati-hati sampai kapan? Jejak digital seperti ini nggak akan hilang ya. Tidak akan hilang. Ya saya mesti hati-hati. Kalau kata Haikal Hasan bilangnya teh jas metal, bukan jas merah. Jas merah kan jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Iya. Kalau kata Haikal Hasan jangan sekali-sekali melupakan jejak digital. Iya. Atau jangan sekali-kali meninggalkan jejak digital. Eta teh barbuk baru. Wih, itu bahaya. Nggak akan pernah hilang beneran.